وأتموا الحج والعمرة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu sifat salat Nabi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya, hadwa mankibaihi, sejajar dengan dua pundaknya, idza ftataha as-salah. Pertama adalah ketika takbiratul ihram. Jadi kapan mengangkat tangan itu? Pertama adalah ketika takbiratul ihram. Bagaimana mengangkat tangannya? Sejajar dengan bahu, sejajar dengan dua bahu. Jari jemari tidak renggang dan tidak rapat, sedang, tidak terlalu melengkung, tidak juga terlalu lurus, jadi sedang, ya. Nah, jadi adalah Rasulullah mengangkat tangan pertama sekali ketika takbiratul ihram. Nah, hikmah takbiratul ihram mengangkat tangan adalah, pertama, ini adalah perbuatan dari segi anggota tubuh. Karena terkadang ibadah itu berkaitan dengan anggota tubuh. Di dalam Al-Quran, di awal surah Al-Baqarah, Allah katakan 3 sifat utama orang yang bertakwa. 3 sifat utama orang yang akan masuk surga. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya apa tuh? Beriman. Nah, beriman. Inilah yang pertama sifat orang yang masuk surga. Mereka beriman. Iman itu amal apa itu? Amal hati. Wa yuqimunas salah. Sifat kedua orang bertakwa itu, sifat inti orang bertakwa kedua adalah salat. Adalah mendirikan salat. Nah, kenapa? Karena salat itu ibadah badaniyah yang paling afdal. Nah, jadi ibadah itu terkadang berkaitan dengan badan. Maka itulah yang menjadi sebab salat itu menjadi ibadah yang paling afdal setelah tauhid. Kenapa? Tauhid itu adalah di dalam hati. Yang paling afdal apa? Tauhid. Jangan main-main dengan tauhid. Surga itu diciptakan untuk orang yang mengatakan la ilaha illallah. Neraka itu diciptakan untuk orang yang tak mau ngomong la ilaha illallah. Tapi bukan sekedar ngomong, di hati harus diyakini. Nah, ini iman itu ada di hati. Nah, maka ibadah itu terkadang berkaitan dengan hati. Ibadah itu terkadang berkaitan dengan fisik.
Ibadah yang berkaitan dengan hati banyak, bahkan ibadah paling banyak berkaitan dengan hati. Nah, apa yang paling afdol adalah iman. Nah, yang berkaitan dengan fisik apa? Adalah sholat. Nah, maka dari itu semua perbuatan sholat itu adalah merupakan ibadah. Itu adalah semua menunjukkan penghambaan terhadap Allah. Menunjukkan penghambaan terhadap Allah. Maka coba perhatikan nanti dalam pelajaran-pelajaran berikutnya bagaimana kalau kita sholat, semua anggota tubuh itu harus menunjukkan bahwa diri kita ini seorang hamba. Iya kan? Kalau sholat jari jemari harus mengarah ke kiblat, pandangan mata harus menunduk, harus angkat tangan dan lain. Nah, itu semua adalah ibadah yang berkaitan dengan apa namanya? Dengan fisik. Lisan kita ngomong, anggota tubuh. Lisan kita ngomong, anggota tubuh yang membuktikan. Maka wa yuqimunas shalah. Yang ketiga apa sifat mereka? Wa yu'tunaz zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena zakat ibadah yang paling afdal tentang harta. Nah, maka semua ibadah dalam agama ini kembali pada yang tiga itu. Semua ibadah di dalam agama ini kembali pada yang tiga itu. Kembali kepada hati, kembali kepada fisik, kembali kepada harta. Nah, inilah intisari sifat orang yang bertakwa. Inilah intisari sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Coba perhatikan dalam surah-surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah itu apa yang dinamakan surah Makkiyah? Surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ya, itulah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Hampir tidak ada ibadah, pembicaraan ibadah dalam periode Mekah. Nah, ini hebatnya pendidikan yang diberikan Allah kepada para sahabat. Apa yang diberikan Allah kepada mereka pendidikannya? Pendidikannya adalah memperbaiki iman. Memperbaiki iman. Orang kalau ada di sana bandel, tidak mau disuruh sholat. Sholat kami itu susah itu. Susah. Ada orang di sana tidak mau mengikuti sunnah, susah. Cara langkah awalnya perbaiki imannya. Itu semua jawabannya kenapa tidak mau beribadah dengan baik, karena imannya nggak bagus. Nah, maka dari itu lihat apa ayat yang pertama sekali itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, lihat bagaimana Allah mendidik para sahabat. Baca. Apa dalil? Apa tujuannya itu? Dalil bahwa langkah awal segala-galanya adalah ilmu. Apa aja, sekecil apapun kalau dilakukan tanpa ilmu itu pasti salah. Sekecil apa? Kalau dilakukan tanpa ilmu itu adalah pasti salah. Apalagi hidayah. Orang kalau tidak berilmu bagaimana dia dapat hidayah? Maka langkah awal hidayah itu menemukan kebenaran. Nah, lalu kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Renungkan bagaimana Allah menciptakan diri. Renungkan bagaimana Allah menciptakan diri. Lihat di dalam surah-surah Makkiyah itu begitu semua. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at? Lalu langit diciptakan, diangkat, ditinggikan. Nah, kalau dia mengangkat ke atas begini, apa yang dia lihat? Langit. Kalau dia turunkan sedikit pandangannya, apa yang dia lihat? Gunung. Maka Allah katakan wa ilal jibali kaifa nusirat. Dia turunkan lagi pandangannya, apa yang dia lihat? Bumi. Maka Allah katakan wa ilal ardi kaifa sutihat. Apa maksud Allah? Engkau kalau mau bagus imanmu, maka
arahkanlah pandanganmu kepada semua ciptaan Allah yang Anda lihat. Kalian tuh semua rata-rata surah Makkiyah itu pembicaraannya begitu. Artinya kenapa? Kemanapun kau arahkan pandangan matamu, maka di situ Allah memperkenalkan dirinya padamu. Kemana aja kau arahkan pandangan mata? Kemana aja? Ini karena kita nggak peka aja. Kau lihat ke langit, langit itu adalah bukti Allah ada. Kau lihat ke bawah dikit, kau lihat gunung, itu bukti Allah ada. Kau lihat ke bawah dikit, kau lihat bumi. Seterusnya, kemanapun kau arahkan pandanganmu, pasti lewat pandangan itu Allah memperkenalkan dirinya padamu. Nah, kemana aja pasti kita lihat sesuatu ciptaan Allah yang mengatakan bahwa Allah ada. Nah, kalau kita terus mengarahkan pandangan kita kemana-mana kita melihat ciptaan Allah, maka kesimpulannya ada dua hal. Kesimpulan yang pertama, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Inilah kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, semua makhluk ini diciptakan untuk Anda, dan Anda diciptakan untuk Allah. Inilah langkah awal yang diajarkan Allah kepada para sahabat untuk mengenal Allah. Nah, bagaimana mengenal Allah? Langkah awal mengenal Allah, memperhatikan ciptaannya. Kesimpulannya apa? Dengan adanya alam ini jawabnya kesimpulan Allah ada. Tidak mungkin ada langit, tidak mungkin ada itu kecuali ada yang menciptakan. Kalau ada yang mampu menciptakan seperti Allah, maka silakan dia jadikan Tuhan. Tapi tidak ada yang mampu menciptakan. Kita udah pelajari dulu ya. Kenapa Allah dikatakan Allah? Karena dia yang menciptakan. Nah, maka kesimpulannya Allah adalah sang pencipta. Ini kesimpulan kalau direnungkan alam ini. Yang kedua, kesimpulannya apa? Semua alam diciptakan untuk Anda, dan Anda diciptakan untuk Allah. Itulah kesimpulannya. Maka dari itu apa yang pertama sekali makhluk diciptakan? Pena. Setelah pena 50.000 tahun jaraknya, barulah Allah ciptakan apa? Surga, neraka. Kenapa duluan surga dan neraka? Inilah tujuan hidup. Tujuan akhir hidup kalau bukan surga neraka. Setelah Allah menciptakan surga dan neraka, apa yang Allah ciptakan? Langit dan bumi serta isinya 6 hari. Yang terakhir apa? Adalah Adam. Bagaimana mungkin Adam diciptakan tidak ada tempatnya? Bagaimana mungkin Adam diciptakan tidak ada kebutuhannya? Maka Adam adalah makhluk yang terakhir diciptakan. Kenapa surga, neraka, langit dan isinya, bumi dan isinya itu diciptakan duluan? Adalah dalil bahwa semua alam diciptakan untuk manusia. Kalau alam diciptakan untuk manusia, kenapa ada manusia yang menyembah alam? Kenapa ada manusia yang kagum dengan matahari sehingga ia menyembahnya? Dia kagum dengan bulan sehingga ia menyembahnya. Kagum dengan api sehingga ia menyembahnya. Kagum dengan Isa sehingga ia menyembahnya. Kenapa terjadi itu? Itulah kebodohan dalam bertuhan. Nah, sementara semua diciptakan untuk kita. Kita diciptakan untuk Allah, untuk beribadah. Maka dari itu Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi, hambaku, semua apapun yang ada aku ciptakan untukmu, dan engkau aku ciptakan untukku, maka jangan pernah engkau lelah. Jangan pernah engkau lelah.
Nah, ini berhasil nih ditanamkan Allah kepada hati para sahabat. Maka Anda lihat orang sahabat itu orang yang paling bagus imannya. Mereka sahabat itu orang yang paling bagus melakukan perintah. Mereka sahabat itu orang paling bagus meninggalkan larangan. Begitu mereka paham tentang hakikat ini, lalu Allah ajarkan mereka pelajaran kedua. Apa yang Allah ajarkan pada mereka? Hakikat dunia. Anda bukan anak dunia. Anda bukan akan dijadikan tinggal di dunia selama-lamanya. Innamal hayatud dunya lahun wa la'ib dan seterusnya. Dalam ayat lain, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Itu hakikat. Itu hakikat daripada dunia. Maka Ali ditanya, kapan kita bisa tenang hidup ini? Tidak ada masalah. Kalau udah masuk surga. Emang kalau di dunia ini kenapa? Anda terus terancam di dunia ini. Ya kan? Terancam terus ya. Yang hidup terancam mati. Yang sehat terancam sakit. Yang sakit terancam mati. Yang miskin terancam, yang kaya terancam. Semua kehidupan di dunia ini terancam. Maka gak enak. Itulah hakikat dunia. Nah, Allah ajarkan tuh sama sahabat. Hakikat dunia itu adalah penuh keterancaman. Dunia bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kebahagiaan dunia hanyalah nikmat yang merupakan fata morgana. Maka kalau orang tanya, apa musuh manusia yang paling utama dalam beribadah? Pertama, musuh kita adalah diri kita. Kok diri kita sih? Jawabnya, karena diri kita selalu ingin nikmat dunia. Mendapatkan keberhasilan dengan nikmat atau perjuangan? Perjuangan. Tapi kita di dunia ini selalu ingin kenikmatan. Sementara surga itu untuk mendapatkannya bukan kenikmatan. Hujibatil jannatu bil makari. Allah tutup surga itu dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Tapi tabiat manusia di dunia ini senang dengan kenikmatan-kenikmatan. Tidur itu nikmat gak? Tidur nikmat gak? Ya nikmat. Nah inilah bikin masalah. Karena tidur nikmat, sholat telat. Iya kan? Uang itu nikmat gak? Nikmat. Nah, maka karena uang nikmat, banyak orang yang mencuri. Jadi kenapa dunia ini, kenapa diri kita ini menjadi musuh kita dalam beribadah kepada Allah? Karena tabiat diri manusia senang dengan kenikmatan dunia. Ini belajar begini enak gak sih sebenarnya? Enaknya begini gimana? Ya bercanda sama keluarga, anak, istri, ya enggak? Di tempat tidur, bercanda di kamar. Enaknya jangan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini sebenarnya ini tidak disukai oleh jiwa. Kecuali kita memaksa untuk mengalahkan jiwa itu. Nah, enaknya tidak begini. Enaknya ngopi, makan gorengan, bercanda sama keluarga kan gitu. Nah itu yang menjadi kendala terbesar orang tidak beribadah. Nah maka dari itu pelajaran kedua yang Allah berikan kepada para sahabat adalah tentang hakikat dunia. Anda kalau nggak tahu hakikat dunia, Anda selalu ingat hakikat dunia, hati-hati. Di dunia ini sementara sekali. Ini hakikat dunia. Nah, apa pelajaran yang ketiga yang Allah berikan kepada mereka? Sholat. Sholatlah kamu. Nah, ini maksudnya sholat apa nih? Sholat tahajud. Mana duluan diperintahkan sholat tahajud atau sholat yang 5 waktu? Sholat tahajud. Tidak ada sholat yang 5 waktu kecuali dalam periode terakhir, dalam periode Mekah. Yang ada itu sholat malam. Maka lihat, setelah turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi, apa surat yang turun setelah itu?
ada jarak sekitar 3 bulan, adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Salat malamlah kalian. Salat malamlah kalian. Nah, inilah 3 hal yang diajarkan Allah kepada para sahabat sehingga mereka mantap dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Nah, lihat apa yang ketiga yang Allah ajarkan setelah iman dan hakikat. Setelah iman dan hakikat kehidupan adalah salat. Menunjukkan bagaimana pentingnya salat. Maka ibadah paling afdal setelah iman adalah salat. Kenapa? Karena semua dalam perbuatan salat itu adalah kita buktikan diri kita secara lisan dan secara fisik, juga dengan hati, bahwa kita adalah benar-benar seorang hamba. Nah, jadi kita kembali pada hadis ini. Kenapa harus mengangkat tangan? Ini pertama hikmahnya kemarin adalah membuktikan penghambaan. Nah, inilah artinya khusyuk itu. Inilah artinya khusyuk. Harus diketahui makna kata-kata dan perbuatan sholat itu. Nah, ketika berdiri untuk melakukan takbiratul ihram, nah disinilah antara lain diperintahkan untuk mengangkat tangan. Nah, Allahu Akbar. Nah, ini sesuai dengan ucapannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita udah maknakan ini. Allah Maha Besar. Kalau Anda meyakini kalimat ini, luar biasa. Kalau kalimat ini diyakini, maka kita ucapkan dengan lisan kita, Allahu Akbar. Nah, lihat kalimat Allahu Akbar ini sesuai dengan mata memandang ke tempat sujud dengan penuh rasa takut. Dia buktikan dengan mengangkat 2 tangannya sebagai bukti penghambaan. Angkat tangan, ya Allah, aku kecil, Engkau Maha Besar. Allahu Akbar. Nah, inilah pertama manfaat mengangkat tangan, adalah membuktikan secara anggota tubuh kalimat yang diucapkan itu. Yang kedua, apa hikmahnya? Perhiasan sholat. Maka ada waktunya kapan angkat tangan, kapan enggak. Karena kalau bukan waktunya ngangkat tangan, maka sholat tidak indah. Nah, ini perhiasan sholat. Nah, sekarang kalau angkat tangan ketika takbiratul ihram, indah enggak? Coba mulai sholat tanpa angkat tangan, tak ucapin takbiratul ihram saja, tidak indah, iya kan? Seterusnya, apa manfaat daripada mengangkat tangan itu? Adalah menghilangkan kelalaian tentang dunia. Menghilangkan kelalaian tentang dunia. Coba, ada pengaruhnya ngangkat tangan. Kalau kita begitu mau sholat, selesai melakukan aktivitas dunia, Allahu Akbar, langgang ke tangan, Allahu Akbar. Beda nggak kira-kira dengan angkat tangan? Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar dengan Anda mengangkat tangan ini adalah menghilangkan kelalaian dunia. Mengingatkan Anda saat ini sudah mulai melakukan sholat. Nah, maka dari itu kapan kita mengangkat tangan tadi? Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku'. Ini kita udah tahu, cuman pingin tahu ilmu apa dasarnya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Nah, kapan lagi mengangkat tangan? Wa idza kabbara lirruku'. Apabila takbir untuk rukuk. Nah, lihat apa kalimatnya? Idza kabbara lirruku'. Kapan mengangkat tangan? Idza kabbara lirruku'. Apabila takbir untuk rukuk. Berarti apa? Kapan tangan itu diangkat?
Apakah setelah takbir? Allahu Akbar atau Allahu Akbar baru angkat tangan? Kondisinya kapan? Bersamaan takbir itu dengan gerak tangan itu. Ini diangkat. Allahu Akbar. Nah, maka dari itu idza kabbara lirruku'. Idza kabbara lirruku'. Jadi udah berapa? Waktu mengangkat tangan? 2. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Dan apabila Nabi mengangkat kepalanya dari ruku menuju i'tidal. Dari ruku menuju i'tidal. Nah, itu pun mengangkat mengangkat tangan itu dalam itu? Dalam kalimat Sami'allahu liman hamidah. Nah, yang terakhir yang berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihi ma mankibaihi kama kana yasna'u 'inda al-iftitahi shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya sejajar dengan dua pundaknya seperti ketika ia mengangkat tangan dalam takbiratul ihram. Kapan? Idza qama minar rak'atain, apabila ia berdiri dari rakaat yang kedua. Jadi maksudnya kapan ini? Setelah tahiyat awal. Setelah tahiyat awal. Setelah tahiyat awal. Berarti ini pada sholat yang punya rakaat berapa nih? 3 rakaat atau 4 rakaat? 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, jadi di dalam hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa mengangkat tangan itu ada beberapa kondisi. Nanti kita lihat dalam hadis yang lain lagi kapan lagi mengangkat tangan, atau masih ada atau tidak. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Yang kedua adalah ketika ruku, hendak ruku. Yang ketiga adalah bangkit dari ruku, i'tidal. Yang berikutnya ketika berdiri ketika rakaat kedua. Selesai rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Kondisinya ngangkat tangan itu kapan? Sesuai dengan bersamaan dengan takbir. Dan bagaimana mengangkat tangannya? Ada di antara 2 bahu. Emang ada orang yang merubah-rubah angkat tangan itu? Ada. Terutama ketika Sami'allahu liman hamidah. Ya kan? Sami'allahu liman. Kalau ada imam tuh Sami'allahu liman hamidah, makmum banyak yang mungkin Rabbana walakal hamd. Pernah lihat begitu enggak? Karena menurut dia ini doa nih. Dia angkat tangannya gimana? Berdoa dia, Rabbana. Nah, ini beribadah dengan akal. Berdoa begini, Rabbana lakal hamd. Nah, jadi dia ngangkat tangannya enggak, tetap sama, Rabbana lakal hamd. Nanti kita pelajari Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, ada 4 riwayat ya. Nah, ini tetap kondisi tangan seperti yang kita sudah pelajari, sejajar dengan dua bahu. Ketika angkat angkat tangan dalam semua kondisi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia takbir untuk takbiratul ihram, apabila Nabi sudah selesai takbiratul ihram, sakata hani'a, beliau diam sebentar. Qabla ayaqra, sebelum ia membaca suratul
Fatihah. Fasa'altuhu, lalu aku tanya Rasul, kata Abu Hurairah, kenapa dia diam antara takbiratul ihram dengan membaca Fatihah? Faqala, lalu Nabi menjawab, aku diam, bukan diam. Aku diam memang sebentar, tapi setelah itu aku membaca. Apa aku baca? Kata Rasul, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama naqqaita kama yunqqa ath-thawb al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal bar. Nah, ini ada kata-kata dari Abu Hurairah, sakata hani'ah. Adalah Nabi setelah takbiratul ihram, Nabi diam sejenak. Maka ada saktah dalam sholat. Ada beberapa kondisi kita diam sebentar dalam sholat. Pertama, setelah selesai mengucapkan takbiratul ihram, diam sebentar. Maksud diam di sini boleh diam kalau mau ndak baca doa iftitah. Tapi Rasul di sini diam karena Rasul membaca doa iftitah satu. Yang kedua, kapan diam sejenak itu atau saktah itu? Ketika selesai membaca suratul Fatihah. Ibnu Qayyim rahimahullah katakan, seyogianya seorang imam apabila ia sudah selesai membaca Fatihah, dia diam sejenak untuk sekedar makmum membaca Fatihah. Itu pendapat Ibnu Qayyim, tapi itu pendapat lemah. Bukanlah tujuan diam di situ untuk memberi kesempatan kepada jamaah membaca suratul Fatihah. Kemarin kita sudah pelajari, ya, nanti akan kita pelajari lagi, bahwa yang paling kuat kalau kita berjamaah, ya gak usah membaca Fatihah. Di sana terjadi perbedaan pendapat. Memang ini khilafiyah tanawu. Kalau kita meyakini, siapapun di antara kita meyakini saya harus baca Fatihah dengan keyakinan dalil terhadap yang harus membaca, ya silakan, tidak masalah. Tapi sebenarnya yang paling kuat itu gak usah baca. Ada yang mengatakan seperti Bukhari katakan, kalau imam lagi baca ayat maka baca Fatihah di sela-selanya. Itu tidak nyaman itu. Itu enggak khusyuk. Ya kan? Seandainya pun seperti yang tadi, imam kasih jeda sejenak untuk makmum membaca Fatihah, tetap enggak khusyuk itu. Khusyuk enggak kira-kira? Imam tahu enggak makmumnya kapan selesai? Enggak, makmum buru-buru, ini imam buru-buru membaca ayat. Jadi tidak pas. Yang pas apa? Kalau imam baca ayat, diam, dengarin ayat itu. Itulah yang paling bagus. Nah, jadi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah katakan, waktu berdiam sejenak adalah setelah membaca suratul Fatihah. Alasan beliau adalah untuk memberikan kesempatan pada jemaah membaca suratul Fatihah. Bukan itu alasannya. Alasannya adalah memberikan ketenangan setelah selesai membaca suratul Fatihah. Tenang dulu sebelum membaca ayat. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tabarakal. Enak enggak kalau bisa? Cakap enggak? Enggak. Nah, maka diam sejenak untuk sekedar sedikit istirahat, sekedar mengatur nafas. Itu tujuannya, bukanlah tujuannya untuk memberikan jeda bagi makmum membaca Fatihah. Seterusnya sakta berikutnya kapan? Setelah selesai membaca ayat.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Sering begitu? Kita dengar imam sering begitu? Enggak cakep, enggak indah salatnya, enggak tenang, enggak khusyuk. Maka latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Istirahat dulu, atur napas. Setelah itu Allahu akbar. Ya. Nah, itulah 3 kondisi diam. Allahu akbar, diam sejenak, atur napas. Lalu setelah itu baca doa iftitah. Kondisi kedua, waladdallin, atur napas. Lalu setelah itu baca ayat, setelah baca ayat atur napas lagi, berhenti sebentar baru Allahu akbar, ruku'. Nah, ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, apa yang kau baca? Saya dengar sebelum engkau baca Fatihah engkau diam sejenak. Kata Rasulullah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Ini maksudnya apa itu? Jauhkan aku dari dosaku. Dosa yang mana? Jawabnya, jauhkan aku dari dosa yang belum aku lakukan. Ya, jauhkan aku dari dosa yang belum aku lakukan. Dosa itu Allah benci kan? Allah benci. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan ada dosa? Katanya dosa adalah sesuatu yang Allah benci. Tapi apakah ada perbuatan Allah yang sia-sia? Tidak ada. Dosa Allah benci, ya. Kalau Allah benci dosa, kenapa Allah takdirkan ada dosa? Kenapa Allah takdirkan ada dosa? Kalau memang Allah benci dengan dosa, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Lewat dosa ini antara lain cara Allah melihat siapa yang bertakwa sama Allah. Orang yang bertakwa itu dia pertama sekali menghindar dari dosa yang belum ia lakukan. Itulah takwa. Kan takwa itu ya. Hati-hati supaya jangan jatuh pada dosa. Itulah takwa. Tapi adakah manusia yang selamat dari dosa? Enggak ada. Kalau sudah jatuh kepada dosa, apa sikap orang yang beriman? Adalah bertaubat, adalah berupaya untuk bagaimana dosa yang sudah dilakukan ini dimaafkan Allah. Paham ya? Maka intinya, apa sih inti tujuan hidup manusia? Inti tujuan hidup manusia, mati dia, saat itu dosanya harus habis, dimaafkan. Itulah intisari kehidupan. Di saat kematian itu tiba, maka di saat itu semua dosa harus terhapuskan. Kalau nggak terhapuskan, kenapa? Apa konsekuensi dosa? Hukuman. Kan dia udah mati. Berarti inilah yang mengharuskan datangnya azab kubur. Maka Utsman, ketika ditanya Utsman, kenapa engkau selalu nangis kalau engkau melihat kuburan?
Bukankah engkau telah dengar Nabi katakan Utsman dakhalal jannah? Orang kamu dengar langsung kok. Rasul ngomong Utsman masuk surga. Tapi kok setiap kali engkau melihat kuburan, engkau menangis. Apa kata Utsman? Iya, memang saya dengar Nabi katakan Utsman dakhalal jannah. Tapi saya tidak pernah dengar Nabi ngomong Utsman selamat dari azab kubur. Aku tidak pernah dengar Utsman selamat dari azab kubur. Yakin gak ada azab kubur? Kira-kira azab kubur itu nikmat atau gimana? Nikmat bagi orang beriman. Dahsyatan mana azab kubur daripada azab neraka? Dahsyatan mana azab kubur dari azab neraka? Ya jelaslah neraka. Maka mereka mengatakan, Allah katakan wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Aku akan berikan pada mereka azab yang ringan sebelum azab yang sesungguhnya. Maka orang kafir itu habis-habisan dihajar di neraka. Berdoa di dalam kubur, orang kafir dihajar habis-habisan, disiksa di kubur. Tapi dia berdoa terus sampai hari kiamat. Ya Allah, jangan jadikan hari kiamat itu gini aja lah disiksa di sini. Kenapa? Karena sambil dia disiksa, dia nonton neraka yang akan jadi tempat tinggal. Neraka nunggu. Di situ ada malaikat udah yang sangat luar biasa. Gergaji api, macam-macam siksa yang untuk dia udah lihat kaplingnya. Tinggal terjadi nih hari kiamat. Ini siksa kubur akan berganti. Dia bilang, ya Allah, jangan jadikan hari kiamat itu. Padahal dia modar di situ, biarin begini aja. Apakah azab kubur itu nikmat bagi orang beriman? Iya, nikmat. Kenapa? Karena azab kubur adalah berfungsi menghapuskan dosa. Ya. Jadi kalau kita mati, dosa kita tidak habis. Berlanjutlah hukuman di barzakh. Hati-hati. Kecuali kita mati berhasil mendapatkan ampunan, maka selamat dari barzakh, hukuman barzakh. Tapi untung ini masih ada barzakh. Kalau langsung ke neraka gimana? Untung ini ada barzakh. Boleh, orang itu udah mati, tidak bisa lagi badannya menghasilkan pahala, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat lagi. Tapi dia sudah mati. Dia ada di barzakh. Masih bisa nggak dia dapat pahala? Masih bisa nggak dia dapat pahala? Kalau dia orang beriman, bisa dapat pahala? Bisa. Apa sebabnya? Amal jariyah. Apa lagi? Anak soleh. Apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Apakah ini azab kubur ini bisa berhenti di tengah jalan bagi orang beriman? Ya bisa. Kalau ada yang tiga itu terus ngalir, atau ada doa sahabat-sahabat yang soleh, berhenti nggak itu azab? Berhenti. Jadi kalau begitu, bisakah azab kubur berhenti terhadap orang beriman? Ya bisa aja. Bisa aja dia diazab di kubur itu hanya 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun. Tapi kalau orang tua memang kurang ajar banget, 1000 tahun dia dibahas, nggak habis juga. Berlanjut nggak hukuman? Kapan? Di akhirat. Nah, setelah akhirat itu terjadi, hari kiamat itu terjadi, langsungkah orang ke surga atau ke neraka? Enggak ya? Ada di sana mahsyar, ada hisab, ada penjemuran, ada mizan, ada sirat dan lain-lain. Itu semua adalah untuk menghapuskan dosa. Ya, itu udah kebangetan itu.
hidup di dunia 80-90 tahun, dosa dah habis, berlanjut di barzakh. Di barzakh dia 1000 tahun, umpamanya 500 tahun, tetap hukuman barzakh itu nggak menghapuskan dosa. Lalu, apakah perjalanan sudah berakhir? Belum. Terjadi hari kiamat, kesulitan-kesulitan akhirat. Tetap kesulitan-kesulitan akhirat ini tidak menghapuskan dosanya dia orang beriman itu. Ya udah, nggak ada jalan lain lagi, nerakalah untuk dia. Tapi apakah dia abadi di neraka itu kalau dia orang beriman? Ya enggak. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa sekian hari. Tapi kalau habisnya, dosanya sudah habis, dibakar neraka itu, maka dia pasti masuk surga. Nah, jadi jangan benci dengan barzakh. Barzakh itu adalah kesempatan Anda mendapatkan ampunan. Tapi hitung diri sendiri, jangan sampai terhukum di barzakh. Maka dari itu, target hidup manusia yang paling nomor 1 adalah mati kita. Di saat itu dosa harus terhapuskan. Terhapuskan dengan apa? Ada beberapa yang menghapuskan dosa selama kita di dunia. Pertama, terhapuskan dengan iman. Iman. Yang kedua, terhapuskan dengan amal saleh. Maka coba lihat, amal saleh, setiap amal saleh itu target pertamanya ampunan. Kan begitu? Sholat itu seperti di depan rumah ada sungai besar, kan begitu? Wudu itu menghapuskan dosa, sedekah itu menghapuskan dosa, zikir itu menghapuskan dosa. Nah, udah berapa penghapus dosa di dunia ini? Tadi yang pertama apa? Iman. Yang kedua, amal. Yang ketiga, musibah. Maka jangan bilang kok sakit sebelum meninggal lama banget. Musibah pasti indah asal musibah itu dilihat dari segi hikmah. Cuman sulit ya. Yang bisa melihat hikmah hanya orang berilmu. Biasanya hikmah itu di belakang, bukan di awal. Kalau seandainya hikmah di awal, semua orang mau musibah. Kamu sakit parah dulu 1 bulan, tapi setelah itu nanti saya kasih kamu duit 1 miliar, kata Tuhan. Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kita, cuman nggak tahu hikmah ini di akhir. Tapi Allah katakan kamu sakit 1 bulan parah. Allah nggak ngomong mau ngasih duit 1 miliar. Nah, di sini kita berontak. Nah, lihatlah musibah Nabi Yusuf. Saya tanya, musibah Nabi Yusuf itu berat nggak? Wah, enggak. Kalian ketawa itu enggak. Kenapa? Kalian tahu endingnya, hikmahnya, indah ini musibah. Itu hebat nggak musibah yang diterima Nabi Ibrahim? Allah suruh dia potong anaknya sendiri dengan tangannya sendiri. Anda kan ketawa, enggak. Akhirnya enggak jadi kok. Justru itu menjadi ibadah bagi umat Muhammad, umat yang paling mulia. Jadi begitu tahu hikmahnya. Tidak ada kita melihat musibah-musibah yang dialami oleh Nabi itu suatu hal yang jelek. Maka dari itu ingat, setiap musibah itu kalau dilihat dari hikmah pasti indah. Apa hikmah musibah yang pasti kita ketahui? Adalah ampunan. Ampunan. Mana mungkin sih dari logika gitu ya? Siapa yang paling Allah cintai, kita ataukah Nabi Muhammad? Kita atau Nabi Muhammad? Tidak ada manusia yang paling Allah cintai selain Rasul. Tapi adakah musibah yang kita alami lebih berat dari apa yang dialami Nabi? Selalu 2 kali lipat apa yang dialami oleh Nabi dari apa yang dialami oleh umatnya. Logikanya tidak mungkin musibah Nabi yang paling Allah cintai lebih berat dari umatnya. Cuman kita nggak bisa melihat hikmah. Nah, maka dari itu hidup di dunia ini, tugas pertama, target utama menghapuskan
Dosa, menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa dengan tauhid, menghapuskan dosa dengan amal salih, menghapuskan dosa dengan musibah, menghapuskan dosa dengan taubat. Itulah penghapus dosa. Kalau selama di dunia dosa tidak hapus, ketika kematian tiba dengan 4 hal itu, hati-hati, berlanjutlah di barzakh. Tapi bagaimanapun kalau Anda orang beriman, mati dalam keadaan beriman, itu hukuman barzakh itu membersihkan dosa. Jangan sampai nanti terjadi hukuman setelah hari kiamat. Tapi setelah hari kiamat pun terjadi, tidak langsung masuk neraka. Kesulitan-kesulitan akhirat sebelum masuk neraka itu menghapuskan dosa bagi orang beriman, tapi bagi orang kafir tidak. Tapi akhirnya selama di dunia puluhan tahun, di barzakh mungkin ratusan atau ribuan tahun, proses akhirat juga. Coba bayangin, dijemur aja 50.000 tahun, tapi tetap dosanya tidak habis. Maka Allah katakan orang yang masuk neraka itu orang yang kebangatan. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Buanglah ke neraka setiap orang yang sangat engkar. Jadi kalau orang udah masuk neraka karena memang kebangatan itu, maka orang yang masuk neraka itu ngomong semuanya, alhamdulillah ya Allah, pantas aku di neraka ini. Firaun pun ngomong gitu. Nah, itulah makna Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosa sebagaimana engkau menjauhkan timur dengan barat. Dosa apa maksudnya ini? Dosa yang belum terjadi. Apa artinya? Ya Allah, peliharalah aku agar supaya aku bisa menghindar dari dosa. Emang ada orang yang mampu menghindar dari dosa dengan kemampuan sendiri? Enggak ada. Tidak ada orang yang mampu menghindar dari dosa kecuali orang yang dipelihara Allah supaya jangan jatuh pada dosa. Yusuf sendiri bisa menghindar dari ajakan berzina karena Allah yang menghindarkan, bukan karena kemampuannya. Allah katakan kadzalika linasrifa anhu su. Begitulah aku memalingkan dia dari dosa itu. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia hamba kami yang ikhlas. Jadi supaya saya terhindar dari dosa, apa antara lain upayanya? Beribadahlah selalu dengan ikhlas. Allah akan jauhkan kita dari dosa. Yang kedua, bagaimana caranya? Selalulah berzikir, karena Allah memperbaiki hati manusia lewat lidahnya. Allah memperbaiki hati manusia lewat lidahnya. Nah, inilah yang dimaksud Allahumma ba'id baini. Yang kedua, dosa sudah terjadi, sudah jadi dilakukan. Kalau sudah jadi dilakukan apa? Konsekuensinya adalah hukuman, kecuali mendapatkan ampunan. Maka dia katakan di sini, Allahumma nakkini, ya Allah, bersihkanlah aku. Bersihkan aku dari dosa apa itu? Yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan. Allahumma nakkini min khataayai kama yunqqa thawbul abyadu minad dans. Bersihkan aku dari kotoran sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Ada baju hitam, ada baju putih, kena kotoran. Mana yang kelihatan kotorannya? Yang putih. Nah, ini untuk mubalaghah. Agar supaya benar-benar Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari dosa. Lalu di akhir katakan Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wal thalji wal bar. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku yang sudah terjadi dengan air dingin, air salju, air es. Kalau mencuci kotoran, cepatan mana mencuci kotoran? Dengan air panas, air biasa, atau dengan air dingin? Lebih cepat, lebih bagus dengan memakai air dingin. Maka dia katakan di sini bithalji wal barad. Ya, artinya separuh doa ini ke awal adalah, ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosa. Selamatkanlah aku dari dosa, jangan sampai aku melakukan dosa. Yang kedua, ya Allah,
Adapun dosa-dosa yang sudah aku lakukan, maka bersihkanlah aku, ampunilah aku dari dosa itu. Inilah makna daripada doa ini. Nah, kalau Allah berikan ampunan itu, ya udah dapat semua. Apa konsekuensi ampunan? Selamat dari hukuman, masuk ke dalam surga. Siapa orang yang masuk surga? Orang yang mendapatkan ampunan, bukan orang yang tidak pernah berdosa. Nah, maka dari itu ini adalah salah satu doa iftitah yang diajarkan Rasul SAW, dan ada beberapa doa iftitah yang diajarkan Rasul. Ada 6 jalur yang semua itu adalah sahih dan bagus, semuanya dihafal untuk diganti-ganti dalam rangka mengamalkan hadis yang sahih. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan. Belum maghrib ya? Belum, 8 menit lagi. 8 menit, ayo tanya. Saya dulu deh, Sat. Dengan Tadi terkait dengan hakikat dunia, Sat, ya. Apa? Terkait dengan hakikat dunia, Sat. Ya, tadi kan ada sempat disebutkan juga terkait dengan satu ayat, ya. I'lamu annal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hakikat suatu dunia itu seperti permainan dan senda gurau, Sat. Dengan kita mengetahui hakikat dunia seperti itu dan kita mengimaninya, kita berupaya terkait dengan apa yang kita dapatkan dari yang kemarin disebutkan fadlun itu, Sat, rezeki harta itu, Sat. Lalu kita mencoba membelanjakan atau menafkahkan semaksimal mungkin apa yang kita dapatkan tersebut di jalan Allah kita saat itu, terkait dengan sedekah dan lain-lain. Namun ada juga terkait dengan janji Allah juga yang menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mengajukan riba tapi menyuburkan sedekah. Jadi walaupun kita mengetahui hakikat dunia itu la'ibun, tapi ketika kita menafkahkan atau kita memberikan mensedekahkan di jalan Allah, justru lebih pertama mungkin ada motivasi terkait dengan kedua hal tersebut bagi kami, karena di sini kan kami semua para pekerja, artinya mata pencaharian kami juga kita berusaha sama-sama menjadi karyawan, dan usaha itu mungkin motivasi buat kami, tolong motivasi ke kami terkait dengan nafkah untuk di jalan Allah itu, terkait dengan harta, karena enggak sedikit dari kami ketika untuk hal-hal yang kaitannya dengan sosial atau kaitan dengan itu berlebihan, tapi ketika kita justru untuk yang di jalan Allah itu mungkin terkait dengan hal-hal zakat dan lain-lain itu justru malah gak usah terlalu berlebihan gitu kan. Kalau bisa dikurangin gitu. Mungkin ada motivasi buat kami untuk supaya lebih memandang seperti apa terkait dengan harta itu. Iya, innamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia itu adalah senda gurau, permainan. Maksudnya permainan apa? Coba lihat anak-anak ketika dia melihat mainan bola, ya kan? Dia berontak habis-habisan sampai nangis meminta bola itu. Begitu dia mendapatkan bola itu, nikmat sekali. Sehari, 2 hari, 3 hari nikmat. Tidak boleh dipinjam sama temannya. Setelah seminggu mulai boleh dipinjam. Setelah 2 minggu dia buang itu bola. Dia tidak ngerti di mana sebenarnya kenikmatan itu. Tapi begitu dia lihat mungkin gitar, pingin lagi seperti yang tadi, enggak pelajaran. Nikmat banget. Berontak supaya dapat ini gitar. Begitu dapat tuh gitar, main gitar tidak boleh dipegang orang. Dipegang pun tidak boleh, apalagi dipakai. Sehari 2 hari begitu dia dapat 2 hari 3 hari seminggu, dia udah mulai taruh itu dan tidak peduli lagi. Orang pinjam pun dia nggak marah lagi.
Kalau udah 2 minggu dia buang. Permainan. Kita tidak menemu di mana letak kebahagiaan itu di dunia ini. Dulu kita berpikir enak banget punya sepeda. Habis-habisan banting tulang cari uang, nabung ini itu. Enak memang punya sepeda, paling 2 minggu. Paling 2 minggu. Setelah 2 minggu enak gak punya sepeda? Begitu dia punya sepeda, yang ada dalam pikirannya enak banget pakai motor, nggak goes. Habis-habisan nabung, dapatlah motor. Berapa hari enak punya motor? Akhirnya biasa juga. Yang enak tuh punya apa? Punya mobil. Habis-habisan nyari mobil, dapat mobil. Hah? Enaknya punya mobil berapa bulan? Berapa bulan? Udah bosan kan? Biasa aja ternyata. Nikmat hanya sebatas itu. Kita melihatnya sangat indah, tapi begitu didapatkan ternyata biasa. Maka dunia ini fata morgana. Dunia ini adalah fata morgana. Itu yang dimaksud dengan laibun. Nah, maka dari itu dunia ini bukan tujuan. Nah, itu tadi kita pahami, pelajaran yang diajarkan Allah kepada sahabat, mengajarkan kepada sahabat tentang hakikat dunia. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup. Dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Satu persatu nikmat yang Anda miliki akan meninggalkan Anda. Kalau dia tidak duluan meninggalkan Anda, maka Anda akan pasti tinggalkan dia. Pasti akan tinggalkan dia. Kenal Rahmat ya? Teman di belakang di Multahada, sehat, masih sholat subuh berjamaah. Dia pergi ke Tangerang, dia sholat Jumat. Setelah sholat Jumat dia mau apa ke mobilnya, mau kembali ke mobilnya, ke parkir, ditabrak orang, mati beliau kemarin, meninggal dunia. Sampai sekarang mobilnya masih parkir di lapangan bulu tangkis. Istri nggak ada, anak 3 lagi di pesantren, rumah kosong, mobil tuh parkir di depan Masjid Multahada. Dia tinggalkan semua dengan kematian itu tiba. Itu hakikat dunia. Itu hakikat dunia. Jadi Allah katakan di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian hartamu sebelum kematian itu tiba. Ini siapa yang ngomong? Hah? Allah. Sekarang kita nggak bisa cerita. Kenapa? Karena tidak ada yang udah mantan mati kan? Kalau udah yang mantan, ada yang mantan balik, ya udah percaya. Tapi ini yang ngomong Allah. Apa kata Allah? Coba lihat dalam Al-Quran. Keinginan orang yang sudah mati itu ada terkadang Allah katakan adalah untuk melakukan amal saleh. Terkadang Allah katakan untuk sedekah. Terkadang Allah katakan untuk sholat. Hanya yang 3 itu kan? Nah, termasuk dalam ayat ini Allah katakan infakkanlah hartamu, sebagian hartamu sebelum kematian itu tiba. Karena kalau kematian itu tiba, mereka mengatakan, kata Allah, mereka siapa? Yang tidak berinfak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq. Kenapa dia katakan fa'asaddaq? Kenapa yang dia inginkan kematian ini ditunda sesaat untuk mengeluarkan satu sedekah? Kenapa? Karena dia udah lihat dengan matanya langsung, bukan lagi cerita ustaz, bukan lagi yang dia baca di buku. Dia sudah lihat dengan mata kepalanya langsung bagaimana hebatnya sedekah ini menghapuskan dosa. Maka Nabi katakan sedekah menghapuskan dosa seperti air mematikan api. Nabi katakan nanti di akhirat kamu akan melihat ke depan. Kalau kamu lihat ke depan, ke belakang, ke samping kanan, kamu lihat pahala yang kamu lakukan.
Kamu lihat ke kiri, melihat dosa yang kamu lakukan. Kamu lihat ke depan, kamu melihat neraka. Fattaqun nar. Selamatkan dirimu dari neraka itu. Walau bisyikki tamratin. Walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Walaupun bersedekah separuh, bukan satu kurma. Alpian kalau sekali, Alpian ini ada kurma nih separuh, dia tendang tangan saya. Ya kan? Emang ente kira saya nggak bisa beli kurma? Saya kasih dia separuh kurma. Dia tendang tangan saya. Banyak di rumah kurma katanya. Allah ngomong, Nabi ngomong, sedekahkan separuh kurma. Saya terima. Saya akan pelihara ini sedekah yang separuh kurma menjadi pahala yang sangat besar. Perempuan pelacur itu diampunkan Allah semua dosanya, bukan separuh kurma, tapi air yang tidak ada harganya. Kepada siapa dia kasih? Kepada anjing, bukan kepada orang. Apalagi kepada orang beriman. Emang bersedekah sama binatang boleh? Ya boleh. Sama anjing aja boleh, apalagi sama binatang. Bagusan mana ngasih makan sama anjing atau sama kambing? Bagusan mana bersedekah sama kambing sama manusia? Manusia. Kalau begitu saya bersedekah sama orang kafir boleh? Ya boleh berpahala. Tapi bagusan mana saya bersedekah dengan orang kafir dengan orang beriman? Ini pelacur, dia kasih sama siapa? Pelacur berzina atau itu profesi? Profesi. Dosa besar. Allah hapuskan dosanya karena sedikit air yang ia berikan kepada seekor anjing. Itulah luar biasa sedekah menghapuskan dosa. Maka Abu Bakar ketika dia dulu masuk Islam, sebentar ada yang masuk Islam, tapi ini budak, dimerdekakan sama dia. Itu kalau memerdekakan budak itu mahal nggak biayanya? Hah? Ada yang masuk Islam tapi budak, merdekakan sama Abu Bakar. Masuk Islam, budak, dimerdekakan sama Abu Bakar. Bilal siapa yang merdekai? Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ayahnya Abu Bakar waktu itu belum Islam. Tolol banget sih lo kalau bahasa kita. Apa manfaatnya? Orang mau merdeka, kamu yang bayar, uangnya mahal. Tolol benar kamu, kata ayahnya. Allah jawab, wala saufa yarda. Wala saufa yarda. Kelak Abu Bakar benar-benar akan puas apa yang hendak aku berikan pada dia. Menjawab kata-kata ayahnya itu. Nah, maka dari itu kembali kepada yang tadi, lihat di situ ciri orang yang benar-benar beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selalu infak itu ciri terkemuka orang masuk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Tak mau ketinggalan infak. Saat susah tetap infak, saat banyak lagi bertambah infak. Orang yang tidak mampu berinfak itu pertanda bukan ahli jannah. Hebat sholatnya, hebat dia bilang imannya dia, tapi tidak mampu berinfak, kikir. Hati-hati, ini bahaya. Tidak ada penduduk surga pelit. Lihat dalam ayat-ayat, lihat dalam hadis. Maka Nabi katakan as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti orang itu benar-benar beriman. Kenapa? Tidak ada yang paling dicintai manusia di atas dunia ini selain hartanya. Tidak ada yang paling dicintai manusia di dunia ini selain uangnya. Allah ngomong, yang ngomong dia nggak lihat. Nabi ngomong, yang ngomong dia nggak lihat. Keluarkan itu uangmu. Padahal ini yang paling ia cintai. Kalau dia beriman, dia keluarin nggak? Dia keluarin? Dia keluarin. Tapi kalau dia bukan orang beriman, sholat nggak? Ya sholat. Tapi masalah uang, tar dulu yang kerja siapa? Maka Nabi katakan as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti dia benar-benar orang beriman. Maka penduduk surga itu bersedekah. Penduduk surga itu bersedekah.
Maka Nabi SAW orang yang paling hebat sedekahnya, tapi dia miskin. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah aku dapatkan engkau miskin, tapi aku kayakan engkau. Ada yang bisa menyaingi sedekahnya Nabi? Nabi pernah enggak bersedekah kepada 10 tokoh orang kafir? 10 tokoh. Berarti kan orang kaya juga itu. Kalau begitu sedekahnya juga kan bukan goceng itu. Apa sedekahnya? 10 tokoh orang kafir, Nabi memberikan kepada mereka masing-masing 100 onta. Itu tokoh baru masuk Islam tuh. 100 onta itu 100 mobil loh. Ya kan? Nabi mampu. Kenapa? Ya nggak mungkin dong. Alfian lebih besar sedekahnya Nabi Muhammad. Nggak mungkin umat ini lebih besar sedekahnya dari nabinya. Karena sedekah ini sifat mulia. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kau miskin tapi aku bikin kau kaya, sehingga ibadah-ibadah maliyahmu tidak ada yang menyaingi engkau. Apa ada yang bisa menyaingi sedekah Nabi? Apa ada yang bisa menyaingi korban Nabi? Nabi pernah berkorban berapa? Ini kan presiden-presiden sekarang baru sapi harga 20-30 juta udah masuk TV. Nabi pernah berkorban 100 onta. Korban. Nabi pernah berinfak, memberi sedekah kepada 10 tokoh orang kafir, masing-masing 100 onta. Kok bisa ya? Bagaimana caranya dia mendapatkan harta itu? Allah halalkanlah kepada Nabi ghanimah. Ghanimah. Nggak ada dulu kalau di dalam syariat. Udah azan belum? Sebentar lagi. Dulu di dalam syariat umat-umat yang dahulu kalau sudah berperang ada ghanimah, dikumpul itu ghanimah akan terbakar sendiri. Ghanimah itu akan terbakar sendiri. Satu-satunya harta ghanimah yang dihalalkan adalah untuk Nabi dan umat Nabi. Kenapa dihalalkan ghanimah ini untuk Nabi? Pertama adalah manfaatnya supaya ibadah Nabi yang berkaitan dengan sedekah ini maksimal. Banyak gak dia dapat ghanimah? Kalau orang beriman berperang, apa modalnya? Modalnya yang pertama iman, cari mati, ya kan? Jihad. Itu modalnya. Modal kedua halal bagi dia ghanimah itu. Halal bagi dia. Maka dia berperang, orang beriman sekalian cari harta. Halal. Kalau orang kafir berperang gimana? Bawa harta. Nah, itu cara mereka. Kenapa? Supaya setiap tentara itu berjuang mempertahankan hartanya. Maka kalau berperang Rasulullah itu dapat harta ghanimah yang banyak. Tapi apakah Anda pernah tahu Rasulullah meninggalkan harta waris? Apakah pernah? Adakah Rasul meninggalkan harta waris kepada anak keluarganya? Tidak. Yang dia tinggalkan hanya ilmu. Karena para nabi tidak mewariskan harta. Lalu kemana harta Rasul? Dia infakkan. Ada yang datangnya Rasulullah, aku butuh ini, dikasih sama Rasulullah. Pernah satu saat ada satu kelompok, kata Rasulullah, aduh saya lagi nggak punya apa-apa. Setiap apa yang aku miliki pasti aku infakkan, kata Rasul. Lalu Rasul memanggil para sahabat. Ayo kalian ambil apa yang ada bagi dia di rumah kalian. Kumpulkan untuk saudara kalian. Infak itu kalau kita lihat dengan bahasa umumnya, zakat, infak, sedekah itu sama. Inilah syariat yang ada mulai dari Mekah. Mulai dari Mekah sudah ada yang namanya salat dan infak. Maka lihat dalam Al-Quran, selalu apabila Allah katakan salat, setelah itu adalah infak atau sedekah dan lain-lain. Lihatlah ciri terbesar itu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, setiap apa karunia yang Allah berikan pada Anda,
Anda lebih dengan itu dari orang lain, maka di akhirat pun Anda harus lebih karena itu dari orang lain. Anda dikasih Allah ilmu, maka nanti di akhirat Anda harus lebih dari segi ilmu. Tapi ada orang yang dikasih Allah kelebihan dia melalui ilmu. Allah kasih kelebihan dia lewat harta. Maka di akhirat Anda harus lebih dari segi harta dari orang yang udah punya harta. Luar biasa. Kita nggak bisa bicarakan, tapi infak ini luar biasa. Dia menghapuskan dosa. Pahalanya sangat luar biasa, ya. Nah, maka dari itu benar-benar kalau orang itu berinfak, dia adalah penduduk surga. Dan kalau ada orang mengaku beriman, mengaku ahlul jannah tapi tidak mampu berinfak, ini pertanda dia bukan penduduk surga. Allahu a'lam. Ada lagi? Ada 3 yang dijamin Nabi. Tidak akan hina orang yang merendahkan diri. Yakin gak itu? Yakin gak? Tidak akan hina orang yang merendahkan diri. Yang kedua apa? Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Nabi loh yang jamin. Percaya nggak? Iman yang menjawab, ya. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.